Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan nikmat syukur untuk mensyukuri apapun yang sedang kita rasakan saat ini. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa membawa manfaat dan bisa membawa keberkahan untuk diri kita sendiri. Ustazah persilakan berdoa dimulai. Selesai? Iya. Ustazah akan melanjutkan kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Pada pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah menyampaikan kaitannya dengan materi esensial yang akan kalian pelajari pada semester ini. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas kaitannya dengan proses terbentuknya benua yang ada di bumi ini. Yang kita tahu bahwasannya benua yang ada saat ini itu terdapat 5 benua. Nah, tetapi sebelum kita membahas dengan 5 benua tersebut, kita bahas terlebih dahulu kaitannya dengan proses pembentukannya. Nah, saat ini pasti kalian berpikir, apa sih yang dinamakan dengan benua? Apakah benua itu sama dengan samudra? Tapi untuk kesempatan kali ini yang akan kita pelajari hanya berkaitan dengan benua yang ada di dunia. Nah, apa yuk? Ada yang tahu nggak benua itu apa? Ya, benua itu daratan. Ya, benua itu daratan. Daratan yang bagaimana? Daratan yang sangat luas. Nah, di sini benua, daratan yang sangat luas, di mana bagian tengah dari daratan tersebut tidak mendapatkan pengaruh dari angin laut. Sampai di sini paham ya? Nah, mungkin muncul pertanyaan lagi dari kalian. Ustazah, apa sih perbedaan antara benua dengan pulau? Bukankah keduanya sama-sama daratan? Betul sekali, ya. Antara benua dengan pulau, keduanya sama, yaitu sama-sama daratan. Tetapi ada yang membedakan. Apa itu? Luas wilayahnya. Pulau itu luas wilayahnya jauh lebih sempit dibandingkan dengan benua. Sampai di sini paham ya kaitannya perbedaan antara pulau dan juga perbedaan antara benua. Ustazah, perbedaan laut dengan samudra bagaimana? Itu sama. Yang membedakan itu adalah luas wilayahnya. Nah, di sini Ustazah akan memberikan contoh kaitannya dengan pulau. Contoh pulau, kalian mengenal Pulau Jawa, kemudian Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Lingkupnya hanya lingkup wilayah Indonesia. Sedangkan benua, ya, benua, Ustazah akan memberikan satu contoh, yaitu benua Asia. Di dalam benua Asia itu terdapat beberapa negara. Negara apa saja? Negara Indonesia, kemudian negara Malaysia, Singapura, kemudian ada Jepang, ada Korea Selatan. Itu adalah contoh benua Asia, negara-negara di benua Asia yang lingkup wilayahnya jauh lebih luas dibandingkan pulau. Selanjutnya, Ustazah akan membahas kaitannya dengan proses pembentukan benua. Apakah benua yang ada saat ini prosesnya langsung dari zaman dahulu itu sudah seperti sekarang? Ataukah ada tahapan-tahapan proses terbentuknya benua sehingga terbentuk seperti sekarang? Silakan kalian gunakan buku referensi kalian berupa buku paket, dibuka kaitannya dengan proses pembentukan benua. Oke, peserta didik, selanjutnya kaitannya dengan teori proses perkembangan benua. Ada tokoh yang bernama Alfred Wegener. Dia mengemukakan bahwasannya benua yang ada saat ini melalui beberapa tahapan, melalui beberapa perkembangan. 200 juta tahun yang lalu diketahui bahwasannya benua itu hanya ada satu. Nah, benua tersebut kita kenal dengan nama Pangea. Nanti kalian bisa melihat di gambar di sini nih.
bentuk benua sebelum seperti saat ini, Pangea. Nah, Pangea ini yang kita ketahui itu adalah daratan yang luas. Kemudian Pangea yang ada itu dikelilingi oleh samudra, ya. Samudra tersebut kita kenal dengan nama Samudra Patalasa. Baik, Ustazah lanjutkan kaitannya dengan proses pergerakan benua. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya benua awalnya berbentuk Pangea. Nah, Pangea ini kemudian mengalami pergerakan, ya, mengalami pergerakan lempeng, kemudian terbelah menjadi dua. Sebelum terbelah menjadi dua, Pangea tersebut masuk dalam kategori zaman Permian, ya, zaman Permian. Nah, zaman Permian ini kapan? 225 juta tahun yang lalu. Sudah sangat lama. Kemudian setelah terbelah menjadi dua, benua tersebut kita kenal di bagian utara itu ada benua Laurasia. Sedangkan di bagian selatan itu kita kenal sebagai benua Gondwana. Termasuk masa apa? Nah, pada masa Laurasia dan Gondwana itu termasuk kategori masa Triasik. Kapan? 200 juta tahun yang lalu. Kemudian zaman berikutnya masuk ke zaman Jurasik. Nah, mungkin kalian sudah sering mendengar Jurasik. Apa sih ciri-ciri Jurasik? Sudah muncul hewan-hewan yang berukuran besar. Nah, zaman Jurasik ini kapan? 135 juta tahun yang lalu. Apakah sudah berhenti perkembangannya? Tidak. Masih mengalami perkembangan lagi. Kapan? 65 juta tahun yang lalu. Zaman tersebut kita kenal sebagai zaman, ada yang tahu? Iya, zaman Cretaceous. Kemudian yang terakhir, tahap kelima itu baru yang kita kenal tahap saat ini atau present day, bentuk benua saat ini. Bisa kalian sambil memejamkan mata membayangkan, oh, bentuk benua saat ini seperti apa ya? Benuanya itu ada apa saja ya? Ada yang sudah tahu benua yang ada di dunia itu apa saja? 1. Benua Asia. Kemudian yang kedua, benua Amerika. Betul sekali. Kemudian yang ketiga, ada yang tahu? Benua Eropa. Kemudian yang keempat, benua hitam. Ada yang tahu benua hitam? Sebutan untuk benua mana? Ya, betul sekali. Benua hitam adalah benua untuk Afrika. Yang terakhir, yang kelima yang akan kita pelajari yaitu benua Australia. Nah, ada 5 benua yang akan kita pelajari. Sebenarnya ada satu lagi yaitu Antartika. Tetapi untuk Antartika tidak kita bahas, tidak akan kita pelajari. Nanti kalian bisa mencari referensi kaitannya dengan benua Antartika. 5 benua yang akan kita pelajari. Sampai di sini mungkin jika kalian punya pertanyaan bisa kalian tuliskan di kolom komentar di bagian bawah supaya nanti bisa kita bahas. Atau bisa juga Ustazah jawab pertanyaan yang kalian ajukan. Baik, Ustazah lanjutkan materi kaitannya dengan benua. Pernah tidak ya kita berpikir, oh ternyata benua itu punya banyak sekali manfaat yang bisa menunjang untuk aktivitas manusia. Mungkin banyak dari kita yang terkadang kurang bersyukur. Oh ternyata daratan ini adalah bagian dari benua. Makanya sangat penting sekali kita untuk selalu mengucap syukur, alhamdulillah atas apa yang Allah berikan kepada kita saat ini. Terbayang atau tidak kalau seumpamanya ternyata kita itu tidak ada benua, tidak ada daratan, pasti kita harus hidup di lautan. Begitu pula, oh ternyata lautan juga sama membawakan
bermanfaat untuk manusia. Makanya Ustazah tekankan, apapun yang kalian miliki atau apapun yang kalian dapatkan, teruslah untuk selalu mengucap rasa syukur alhamdulillah. Nah, kembali lagi ke materi, apa sih potensi, ya, dan apa sih manfaat dari benua? Ada yang tahu? Yang pertama, ini tempat Ustazah berbicara, berarti itu apa manfaatnya, potensinya? Sebagai tempat apa? Makhluk hidup atau tempat manusia apa? Melakukan aktivitas, baik itu aktivitas sehari-hari, dibuat pemukiman, dibuat pasar, dibuat jembatan. Untuk apa? Membantu aktivitas manusia. Yang kedua, apa? Kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di benua. Contoh apa? Sayur, buah-buahan. Kemudian apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam ada emas, nikel, perak. Kemudian apa? Logam-logam mulia lain yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian digunakan untuk apa? Benua untuk kegiatan ekonomi maupun kegiatan non-ekonomi. Contohnya apa? Yang kita lakukan saat ini termasuk kategori ekonomi atau non-ekonomi? Ya, betul sekali, kita termasuk kategori non-ekonomi. Untuk apa? Jasa pendidikan, bangunan sekolah, SMP, SMA, TK, bahkan PAUD. Kemudian kalau untuk kegiatan ekonomi, pagi-pagi sebelum beraktivitas ibu kalian mau masak. Wah, kalau mau masak berarti harus belanja dulu di mana? Pasar. Kalau ke pasar beli bawang, beli brambang, mungkin ada yang beli terasi, cabai, mau nyambel, ya. Harus melakukan kegiatan ekonomi, transaksi jual beli. Sampai di sini paham ya? Kemudian, apakah itu benua hanya bermanfaat untuk kita? Tidak, bisa bermanfaat juga untuk apa? Flora dan fauna. Ya, untuk flora, tumbuh pohon, ya, ada pohon jati, pohon gaharu, mahoni dan lain sebagainya. Kemudian apalagi untuk fauna? Untuk tempat tinggal, ya. Nah, di sini sedikit manfaat yang Ustazah bahas kaitannya dengan benua atau potensi benua. Nah, silakan kalian cari, ya, dari referensi yang kalian miliki. Potensi apa lagi yang dimiliki oleh benua? Bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Ya, alhamdulillah pembelajaran pada kali ini sudah kita pelajari. Yang pertama kita mempelajari kaitannya dengan apa sih benua, ya. Kemudian yang kedua ada tokoh yang mengemukakan kaitannya dengan teori terbentuknya benua. Kalian juga mengetahui kaitannya dengan benua yang ada di dunia saat ini. Kemudian yang berikutnya yaitu kaitannya dengan potensi yang dimiliki oleh benua. Mudah-mudahan apa yang sudah Ustazah sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Pastikan apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian pelajari bisa membawa manfaat. Pesan dari Ustazah untuk kalian, selalu ingat, jaga kesehatan, jaga kebersihan diri kalian. Pastikan kalian selalu menjaga kebersihan tangan dan menggunakan masker, dan upayakan supaya meminimalisir keluar rumah jika memang tidak penting, ya. Salah satu rantai yang bisa kita lakukan untuk memutus persebaran COVID yaitu kita mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
jaga diri kita dan jaga keluarga yang kita sayangi. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa membawa manfaat. Sebelum Ustazah akhiri, silakan kalian baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan informasi yang diberikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.